Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya akan berbagi bagaimana cara membuat denah rumah tinggal sederhana ya, khususnya untuk para pemula ya. Bagi yang advance silahkan nanti boleh beri masukan atau komentar di bawah ya. Jangan lupa subscribe-nya untuk dukung channel ini agar lebih bermanfaat ya untuk orang lain ya, untuk siapa saja yang mungkin berminat untuk belajar lebih mendalam tentang AutoCAD. Nah, kali ini saya sajikan sebuah gambar denah sederhana ya. Nah, ini dengan teknik gambar juga sederhana. Nanti saya share juga cara-cara yang sederhana. Jadi menggunakan perintah-perintah yang sederhana sehingga tidak begitu rumit atau menggunakan perintah modify yang sulit ya. Nah, oke, sekarang silahkan siapkan ya sketch gambar denah masing-masing ya. Nanti bisa langsung dipraktekkan sehingga lebih mengena. Oke. Nah, setelah disiapkan untuk sketch gambarnya, ya, seperti semacam ini. Nah, kita buka dokumen baru ya. Kalau saya pakai ini berarti tidak dari nol. Saya buka dari lembar baru ya. Kita buka lewat aplikasi yang ada, new ya. Nah, di sini tampil semacam ini. Kita klik CAD ISO, open. Nah, akan muncul halaman baru ya semacam ini. Ini kalau tidak suka dengan gridnya bisa kita hilangkan lewat F7 ya, F7 atau kita klik di sini. Nah, semacam ini. Oke. Nah, selanjutnya kita atur dulu untuk drawing utilities-nya. Nah, kita klik di sini. Kemudian kita klik drawing utilities, units. Nah, kemudian di sini kita setting desimal. Presisi saya 0,0 ya, milimeter ya. Yang terpenting di sini ya milimeter. Kalau di sini presisi silakan boleh 0 atau 0,0. Saya pilih 0,0 karena nanti ada input yang kurang dari 1 ya. Ya, oke, macam itu. Atau boleh ini juga tidak apa-apa. Nah, oke. Nah, kemudian kita atur ya atau buat layer secukupnya untuk menggambar denah ya. Karena kita menggambar denah ya udah layernya secukupnya dulu sesuai dengan kebutuhan. Nah, oke, kita atur layernya di home ya. Di sini ada nah ini ya. Nah, toolbar semacam ini ikonnya. Kita klik atau kita ketik aja ya. Kita ketik LA enter. Nah, oke, sambil mengenal layer ya. Tidak saya jelaskan panjang lebar. Kita buat aja ya, langsung kita klik di ini. Nah, ini ya. Ada ikon semacam ini, kita klik 1 2 3 4. Nah, langsung kita buat banyak aja cukupnya. Sampai 8 kalau perlu ya. Nah, kita klik aja 2 kali di sini, kemudian kita beri nama yang pertama apa? As ya. As, kemudian kolom ya. Kemudian kusen atau kayu ya. Kayak saya material aja kayu kusen ya, kayu kusen nggak apa. Kemudian kaca ya, kaca, dinding. Nah, dinding saya buat dinding 1, dinding 2. Kemudian saya buat juga untuk arsir ya, arsir. Kemudian dimensi, terus saya tambahi dengan teks. Oke, sementara ini dulu ya. Nah, tambah lagi boleh untuk aksesoris ya, aksesoris. Nah, kita kasih warna ya, bebas saja sesuai selera. Arsirnya saya pakai ini. Kemudian
Oke, kalau sudah kita khusus yang arsir, saya atur line type-nya ya. Arsir, bukan as ya, as yang ini. Nah, ini masih hanya continue saja, kita klik load, kemudian kita pilih dash dot. Mana ya dash dot? Oke, yang ini ya, dash dot kali 2 aja, enggak apa-apa. Oke, ini, kemudian oke. Nah, sudah berubah. Kemudian line weight, arsirnya saya pilih 005 aja, kemudian as saya pilih 025 tebal, dinding 1 saya pilih 005, dinding 2 saya pilih 013. Nanti bisa disetting ulang ya kalau misalnya kurang tebal atau kurang tipis. Dimensi 015, kemudian kaca 13. Saya menggunakan garis-garis tipis saja agar hasilnya ya nanti tidak terlalu terlalu tebal ya. Kolom saya kasih 0,18 saja, aksesoris 09, teks 018. Oke. Nah, kalau sudah kita close. Nah, jangan lupa disimpan ya, disimpan dulu. Kita beri nama denah ya, denah R, rumah sederhana, RS saja. Oke, simpan. Nah, kita mulai lagi. Kita pertama membuat sesuai gambar ya, seperti yang contoh di sini ya, kita buat persis saja. Nah, kita buat dengan perintah rect ya. Nah, pilih dulu as, kemudian rect. Oke. Nah, setelah ini baru kita explode ya, X enter. Nah, sehingga pecah seperti ini. Nah, kita offset. Maaf, saya ulangi. Saya offset sebesar 2500. Oke. Kemudian ke atas saya offset lagi 1500. Kemudian yang bawah ke atas saya offset sebesar 5000. Bertahap aja ya. Oke. Kemudian cukup yang di depan aja, di belakang nanti bertahap biar tidak terlalu rumit ya. Kemudian kita offset. Nah, intinya kita mau membuat modul-modul ruangnya ya. Bisa teknik offset atau teknik rectangle juga silahkan, sesuai dengan selera masing-masing, sesuai dengan perintah yang dikuasai ya. Oke. Nah, selanjutnya saya buang garis-garis yang tidak diperlukan. Oke, ini dulu saya buang. Kemudian ini saya buang, ini juga. Kemudian ini ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya. Di sini kita delete lagi. Oke, ini saya buang. Ini juga saya buang ya. Ini bagian depan sudah didapat ya. Ini juga saya buang ya. Nah, ini kalau kita lihat ya. Nah, oke, ini kita bandingkan di sini. Nah, saya sudah dapat bagian depannya. Nah, ini dulu ya. Baru saya offset ke atas. Nah, intinya kita buat modul untuk asnya.
Oke, sekarang kita sudah dapat untuk as bangunannya. Nah, selanjutnya kita buat untuk kolom ya. Nah, caranya kita klik di sini, layar kolom. Nah, kemudian kita buat dengan perintah rectangle ya. Kita masukkan, kita buat dengan ukuran 150 kali 150 mili. Nah, ini ya. Kita pindah sini biar jelas. Oke, kita zoom. Nah, selanjutnya kita masuk ke arsir. Nah, kita gunakan perintah heads ya. Heads. Nah, muncul semacam ini ya. Saya pakai Archon, oke. Saya klik di sini. Saya sesuaikan untuk apa namanya? Scale-nya. Nah, kurang berarti 0,2 aja. Nah, ini ya. Ya. Biar nyatu, boleh di grup boleh ya. Nah, ini kemudian saya kasih garis bantu. Nah, ini saya copy. Nah, saya ambil yang ini aja ya. Saya taruh di sini, dan seterusnya. Oke, untuk yang di pinggir karena ini sudah berbatasan dengan tanah milik tetangga, maka untuk kolomnya saya asnya pakai as pinggir ya. Nah, seperti ini. Nah, ini perlu diperhatikan karena ini tanahnya sudah batas tanah pinggir ya. Jangan sampai memakan atau mengambil tanah tetangganya. Oke, ini juga saya ambil, saya copy. Saya kasih kolom di belakang. Oke, yang ini saya kasih di sini. Oke, karena jarak cukup panjang maka saya apa namanya, jarak antar kolomnya juga harus diperhatikan, jangan terlalu panjang, nanti ya kekuatannya jadi berkurang. Oke. Oke, setelah kolom jadi ya, setelah kolom jadi atau kita tempelkan di pojok-pojok yang kita rencanakan, kemudian kita menggunakan teknik lewat pembuatan kusen dulu ya. Nah, kusen saya sudah buat, nanti silakan ukurannya dan sebagainya boleh dicontoh juga boleh. Ya, agar lebih cepat prosesnya saya insert aja lewat blok. Ya, saya insert lewat blok yang sudah saya buat. Contoh misalnya untuk kusen jendela. Oke, misal di sini ya. Kemudian untuk pintu ya. Dan seterusnya ya. Semua kusen baik pintu dan jendela silakan dibuat, kemudian nanti ditempelkan pada bagian-bagian sesuai sketsa denah masing-masing. Yang ini bisa di mirror ya. Kemudian yang ini bisa dilewati.
Oke, setelah membuat kusen ya, kita buat dinding. Caranya seperti ini. Kita masuk ke layer ya, layer dinding 2 ya, dinding 2 dulu. Kita buat rectangle, ukurannya dimensi pendek aja ya, 500 150 semacam ini ya. Kemudian saya buat lagi, saya copy ya, dan ini saya gantikan dengan dinding 1 ya. Kemudian yang ini saya set, saya kurangi menjadi 120, kemudian saya copy taruh sini ya, dan ini saya copy lagi, jadi ada 2, kemudian ini saya rotate ya. Ini untuk yang dinding vertikal, ini dinding yang horizontal. Kemudian saya arsir untuk simbolnya ya, dengan edge ANSI 32. Oke, buat misalnya 10. Oke, 10 sudah cukup ya. Oke, 10. Kemudian yang satunya saya juga dengan nah, kita pasangkan untuk dindingnya, untuk yang horizontal dulu ya. Kita kopikan nah, sini, kemudian di sini sesuai dengan rencana kita kopikan. Kemudian kita tarik atau kita set ya. Lakukan hal yang sama. Nah, kalau ada kendala ditarik kalau tidak bisa, kita bisa menggunakan perintah strap ya, S enter. Nah, ini. Nah, saya tidak menggunakan perintah yang lebih rumit lagi karena ada yang untuk advance-nya ya. Nah, kita menggunakan teknik sederhana saja. Kemudian lakukan hal yang sama pada dinding yang vertikal. Misalnya ini ya. Kita lengkapi untuk furniture ya. Ya, furniture kita lengkapi agar lebih hidup. Kita masukkan dulu untuk kursi. Ini sangat sekali, kecil sekali ya. Pascal 20 kali.
Oke, sekarang kita buat untuk dimensi ya. Ketik di enter. Kemudian di sini saya buat baru. Oke. Kita setting, kita buat nama 100 ya. Oke. Kemudian lainnya di sini saya setting 100. Ini 100. Oke, kita pakai settingan sederhana aja ya. Oke, kemudian di sini kita ubah ya, arsitektural. Ini saya buat 180. Oke, ini kembali lagi sini saya ubah ke 100. Ini saya buat 50. Oke, tag hash saya pakai 200. Boleh pakai settingan di sini boleh ya, tapi saya pakai di sini aja, sudah cukup untuk pemula. Kemudian di sini presisi 0. Di sini saya setting period ya. Oke, sudah alternate. Baikkan toleransi ini saya ubah ke middle. Oke, ya, set current, terus dan kita kasih dimensi. Saya ambil dari depan, maaf saya ulangi ya. Di sini dimensi ya, oke. Saya buat dimensi dari depan. Kanan 1000. Ini saya delete ya. Kemudian saya gunakan continue. Oke. Oke, ini ya kira-kira sudah jadi semacam ini. Nah, nanti tinggal kita lengkapi untuk teks yang ada di dalamnya. Nah, kita bisa menggunakan perintah st ya untuk membuat teksnya. Contoh ya, st enter. Nah, kemudian kita buat new ya. Kita buat yang misalnya ukuran 150. Nah, oke. Nama 150, headingnya 150 ya. Untuk teksnya silahkan sesuai selera. Ini tak buat skala vektornya, vektornya 08 sehingga apa namanya langsing ya. Set current. Oke, plus kemudian kita buat dengan perintah teks. Saya pakai yang single aja ya, single line. Kemudian saya ketik misalnya di sini. Ini saya langsung sini. Nah, sini dapur ya, dapur. Nah, dan yang bawah plus minus ya, pesan-pesan kemudian 0,00. Oke. Kemudian ruang makan ya, ruang makan boleh di sini aja, ruang makan. Kemudian pesan-pesan p ya, 0,00. Oke, lakukan ini sesuai dengan kebutuhan ruang yang ada. Ya, silakan.
Oke, ini hasilnya ya, bisa kita print ya. Ya, saran saya sudah ada kopnya ya, nanti bisa dipasang kopnya ya atau etiketnya dan kita print sesuai dengan etiket yang ada. Ini saya contohkan aja langsung ngeprint ya ke PDF, bisa DWG to PDF ya misalnya ini. Kemudian kita setting misalnya ISO 4, kemudian jangan foto paper ya, tapi skala 1:100, kemudian kita center the plot. Nah, kemudian ini saya setting ke monochrome, yes. Nah, saya contoh di portrait aja ya. Kemudian di sini karena saya menggunakan model, saya window. Nah, jadi pilih ini ya. Ini pilih window ini. Nah, ini ya. Saya ulangi. Nah, saya window seperti ini. Kemudian kita preview hasilnya seperti apa. Nah, ini hasilnya kira-kira semacam ini ya. Nah, nanti dari latihan silakan sobat semua bisa edit lagi ya tebal tipisnya, karena ini juga untuk latihan ya. Silakan untuk teksnya kemudian atau mungkin hasilnya silakan disesuaikan. Saya rasa minimal dengan seperti ini sudah bisa terbaca dan bisa dikerjakan oleh tukang ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti silakan untuk filenya bisa di-download ya. Nah, ini tak kasih DWG-nya sekalian yang bawah, jadi nanti silakan untuk belajar bisa ditiru untuk apa namanya, settingan layar, kemudian dimension style bisa ditiru dulu ya. Kita belajar untuk pemula meniru dulu, temukan temukan atau settingan yang ada ya, ditiru tidak apa-apa. Kemudian gambarnya minimal semacam ini ya, minimal. Kalau sudah seperti ini saya rasa bisa nanti dikembangkan dan dirapikan lagi. Oke, saya rasa itu ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya teman-teman, subscribe ya. Subscribe itu gratis dan insya Allah bermanfaat, menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita sendiri maupun untuk orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.